Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore Pak Oktavian. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jawaban saya terkait pertanyaan dari soal-soal yang diberikan oleh Pak Oktavian. Yang nomor satu, jelaskan mengenai dengan konsep biaya produksi. Terdapat biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang, jelaskan keduanya serta fungsinya. Nah, biaya produksi adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Konsep ini sangat penting dalam akuntansi dan manajemen karena mempengaruhi harga jual, profitabilitas, dan keputusan bisnis lainnya. Nah, biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya produksi jangka pendek, yaitu merujuk pada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam periode waktu yang relatif singkat, di mana setidaknya satu faktor produksi dianggap tetap. Dalam konteks ini, perusahaan tidak dapat sepenuhnya menyesuaikan semua inputnya, sehingga beberapa biaya tetap ada meskipun ada perubahan dalam tingkat produksi. Fungsi biaya produksi jangka pendek yaitu yang pertama, pengambilan keputusan. Memahami biaya produksi jangka pendek membantu manajer dalam membuat keputusan terkait volume produksi. Dengan mengetahui biaya tetap dan variabel, perusahaan dapat menentukan beberapa banyak produk yang harus diproduksi untuk mencapai titik impas atau break-even point. Lalu yang kedua, penetapan harga. Biaya produksi jangka pendek berperan penting dalam penetapan harga produk. Perusahaan perlu memastikan bahwa harga jual produk lebih tinggi dari biaya variabel per unit untuk mencapai profitabilitas. Lalu yang terakhir ada perencanaan dan penganggaran. Dengan analisis biaya produksi jangka pendek, perusahaan dapat merencanakan anggaran dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Ini juga membantu dalam meramalkan kebutuhan modal dan pengeluaran di masa depan. Lalu yang kedua ada biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek merujuk pada total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam periode waktu yang lebih panjang, di mana semua faktor produksi dapat disesuaikan. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengubah semua input, termasuk kapasitas produksi, teknologi, dan jumlah tenaga kerja. Ini berbeda dengan biaya jangka pendek, di mana setidaknya satu faktor produksi dianggap tetap. Fungsi biaya produksi jangka pendek dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama perencanaan strategis. Biaya produksi jangka panjang membantu perusahaan dalam merencanakan strategi bisnis dan investasi. Dengan memahami biaya yang terkait dengan berbagai tingkat produksi dan kapasitas, perusahaan dapat membantu keputusan yang lebih baik tentang ekspansi atau pengurangan kapasitas. Lalu yang kedua ada penetapan harga. Dalam jangka panjang, perusahaan perlu mempertimbangkan biaya total untuk menetapkan harga yang kompetitif dan berkelanjutan. Memahami biaya produksi jangka panjang membantu perusahaan menentukan harga yang dapat menutupi semua biaya dan menghasilkan keuntungan. Lalu yang terakhir, analisis profitabilitas. Biaya produksi jangka panjang memungkinkan perusahaan untuk menganalisis profitabilitas dalam konteks yang lebih luas. Dengan mempertimbangkan semua biaya, perusahaan dapat mengevaluasi produk atau layanan mana yang paling menguntungkan dalam jangka panjang. Lalu soal nomor 2, bagaimana karakteristik dari pasar persaingan sempurna? Dengan cara apa pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungannya? Jelaskan dan gambarkan dengan kurva menggunakan alat tulis, kemudian scan. Nah, pasar persaingan sempurna adalah salah satu bentuk pasar yang ideal dalam teori ekonomi. Dalam pasar ini terdapat sejumlah karakteristik yang membedakannya dari bentuk pasar lainnya. Berikut adalah karakteristik utama dari pasar persaingan sempurna. Itu yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Di pasar persaingan sempurna, terdapat banyak penjual dan pembeli. Tidak ada satupun penjual atau pembeli yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Semua pelaku pasar adalah price takers, yang berarti mereka menerima harga yang ditentukan oleh pasar. Lalu yang kedua ada produk homogen. Produk yang dijual di pasar persaingan sempurna adalah identik atau homogen. Artinya tidak ada perbedaan dalam kualitas atau fitur produk yang ditawarkan oleh berbagai penjual. Konsumen tidak memiliki preferensi terhadap produk dari penjual yang berbeda.
Lalu yang terakhir ada informasi yang sempurna. Semua pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap informasi. Konsumen dan produsen mengetahui harga, kualitas, dan ketersediaan produk. Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang rasional. Pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungan melalui beberapa mekanisme yang berkaitan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan, serta perilaku perusahaan dalam menentukan tingkat produksi. Berikut adalah cara-cara di mana pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungannya. Yang pertama, penentuan harga pasar. Di pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Setiap perusahaan adalah price taker, yang berarti mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Mereka harus menerima harga yang ditentukan oleh pasar. Jika harga pasar lebih tinggi dari biaya marginal atau MC, perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua ada produksi pada titik di mana MC sama dengan MR. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi pada tingkat output di mana biaya marginal atau MC sama dengan pendapatan marginal atau MR. Dalam kondisi ini, yang pertama pendapatan marginal atau MR merupakan tambahan pendapatan yang diperoleh dari menjual satu unit tambahan produk, sedangkan biaya marginal atau MC merupakan tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan produk. Ketika MR sama dengan MC, perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan tambahan dengan memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit. Jika MR lebih besar daripada MC, perusahaan akan meningkatkan produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya, jika MR lebih kecil daripada MC, perusahaan akan mengurangi produksi. Lalu yang ketiga ada keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek dalam jangka pendek, perusahaan dapat memperoleh keuntungan ekonomi jika harga pasar lebih tinggi dari biaya total rata-rata atau ATC. Jika perusahaan dapat menutupi biaya tetap dengan variabelnya, mereka akan terus berproduksi. Sedangkan dalam jangka panjang, jika perusahaan mendapatkan keuntungan ekonomi perusahaan baru yang akan masuk ke pasar, meningkatkan penawaran dan penurunan harga. Proses ini akan terus berlanjut hingga keuntungan ekonomi menjadi nol dan perusahaan hanya mendapatkan keuntungan normal atau normal profit. Pada titik ini, semua perusahaan di pasar akan beroperasi pada tingkat efisien yang optimal. Berikut adalah contoh grafik dari yang di atas. Lalu untuk soal yang nomor 3, bagaimana keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna terjadi? Apa yang menjadi faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang? Jelaskan. Keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna terjadi ketika semua perusahaan dalam pasar tidak mendapatkan keuntungan ekonomi atau supernormal profit dan beroperasi pada tingkat efisiensi dan yang optimal. Keseimbangan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi keseimbangan jangka panjang, yaitu yang pertama, biaya produksi. Biaya yang dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan variabel, yaitu struktur biaya perusahaan termasuk biaya tetap dan variabel mempengaruhi biaya total rata-rata atau ATC. Jika biaya produksi meningkat, kurva ATC akan bergeser ke atas yang dapat mempengaruhi harga pasar dan keuntungan. Lalu yang kedua ada skala ekonomi. Perusahaan yang dapat mencapai skala ekonomi atau produksi dalam jumlah besar dengan biaya per unit yang lebih rendah akan memiliki keunggulan kompetitif. Ini dapat mempengaruhi jumlah perusahaan yang dapat bertahan di pasar. Lalu ada permintaan pasar. Lalu ada permintaan pasar, yaitu yang pertama, jika permintaan untuk produk meningkat, harga akan naik, menarik perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Sebaliknya, jika permintaan menurun, harga akan turun dan perusahaan yang tidak efisien mungkin keluar dari pasar. Lalu preferensi konsumen. Perubahan dalam preferensi konsumen juga dapat mempengaruhi permintaan yang pada gilirannya mempengaruhi keseimbangan jangka panjang. Lalu ada poin yang nomor 3, yaitu masuk dan keluar perusahaan. Hambatan masuk dan keluar perusahaan dalam persaingan sempurna, tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan ekonomi, yang baru
Perusahaan baru akan masuk, dan jika perusahaan mengalami kerugian, mereka akan keluar. Proses ini akan terus berlangsung hingga keseimbangan tercapai. Lalu, fleksibilitas sumber daya. Kemampuan sumber daya untuk berpindah antara industri juga mempengaruhi dinamika pasar. Jika sumber daya dapat dengan mudah dialokasikan ke industri yang lebih menguntungkan, ini akan mempengaruhi jumlah perusahaan yang beroperasi di pasar. Lalu soal yang nomor 4, bagaimana konsep dari pasar monopoli, karakteristik, dan faktor yang menyebabkan adanya pasar monopoli? Berikan contoh ilustrasi pemangku usaha atau bisnis yang berada dalam pasar monopoli. Nah, pasar monopoli sendiri yaitu salah satu bentuk struktur pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar untuk satu produk atau jasa tertentu. Dalam pasar monopoli, perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan kuantitas barang yang diproduksi, karena tidak ada pesaing yang menawarkan produk yang serupa. Sedangkan karakteristik dari pasar monopoli yaitu yang pertama, satu penjual. Hanya ada satu perusahaan yang menyediakan produk atau jasa, sehingga perusahaan tersebut menjadi satu-satunya sumber barang di pasar. Lalu yang nomor dua, tidak ada substitusi dekat, yaitu produk yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli tidak memiliki substitusi dekat. Ini berarti konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari perusahaan tersebut. Lalu, ada kekuatan pasar. Perusahaan monopoli memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Mereka dapat menetapkan harga di atas biaya marginal yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Lalu yang terakhir ada hambatan masuk tinggi. Terdapat hambatan yang signifikan bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Hambatan ini bisa berupa biaya tinggi, regulasi pemerintah, kontrol atas sumber daya penting, atau paten. Lalu ada faktor yang menyebabkan adanya pasar monopoli. Nah, pasar monopoli sendiri terjadi ketika satu perusahaan atau entitas menguasai seluruh pasar untuk produk atau jasa tertentu, sehingga tidak ada pesaing yang signifikan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pasar monopoli yaitu yang pertama hambatan masuk, yang dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama biaya awal yang tinggi, yang kedua ada kontrol atas sumber daya, dan yang ketiga paten dan hak kekayaan intelektual. Lalu poin kedua ada skala ekonomi yang dibagi juga menjadi dua poin, yaitu keuntungan skala dan kapasitas produksi. Lalu yang ketiga ada permintaan pasar yang juga dibagi menjadi dua poin lagi, yaitu permintaan yang stabil dan tinggi serta produk yang unik. Lalu yang terakhir, regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua poin nih, lisensi dan izin serta dukungan pemerintah. Selanjutnya, contoh ilustrasi pemangku usaha atau bisnis yang berada dalam pasar monopoli. Saya mengambil contoh dari perusahaan telekomunikasi nih. Nah, contohnya penyedia layanan telekomunikasi di daerah yang terpencil. Ilustrasinya di beberapa daerah terkecil, hanya ada satu penyedia layanan telekomunikasi. Misalnya, jika perusahaan C adalah satu-satunya penyedia layanan internet di daerah pedesaan, mereka memiliki monopoli atas layanan tersebut. Pelanggan tidak memiliki pilihan lain selain perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi untuk layanan internet. Lalu, untuk nomor 5, apa yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Jelaskan macam-macam diskriminasi harga. Nah, diskriminasi harga adalah situasi di mana penjual memberikan harga yang berbeda atas produknya dengan kualitas dan kuantitas yang sama kepada dua penjual atau lebih, atau memberikan harga yang tidak etar kepada pembeli atau konsumen dalam bentuk persediaan yang tidak sesuai, atau mengambil tindakan dengan menetapkan strategi harga untuk memperoleh kelebihan pada konsumen yang lebih menguntungkan. Sebagian besar bisnis mengenakan biaya yang berbeda pada berbagai kelompok konsumen untuk barang atau jasa yang kurang lebih sama. Nah, macam-macam diskriminasi harga yaitu satu, diskriminasi harga derajat ke-1. Pada first degree price discrimination atau
TPD, harga ditetapkan berbeda untuk setiap jumlah unit produk atau untuk setiap konsumen dan harga yang ditetapkan itu persis sama dengan harga maksimum yang konsumen berikan untuk membayarnya atau willing to pay atau yang biasa disebut juga WTP. Jadi harga ditetapkan berbeda untuk pembelian 1 unit, 2 unit, 3 unit, dan seterusnya. Atau secara grafis, harga ditetapkan berbeda sepanjang kurva permintaan yang dihadapi perusahaan. Sebagai contoh, misalnya seorang dokter memberlakukan tarif konsultasi yang berbeda-beda pada setiap pasiennya. Semua dealer mobil bisa saja menetapkan harga yang berbeda untuk merek mobil yang sama kepada 10 orang konsumen yang berbeda. Kriteria inilah yang menyebabkan FPD sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dipraktikkan. Lalu yang kedua ada diskriminasi harga derajat kedua. Umumnya, harga ini ditetapkan berbeda untuk setiap sejumlah pembelian atau range of output. Model ini disebut juga sebagai non-linear pricing dan bentuknya dapat berupa quantity discount, two-part tarif dengan bonus tetap atau variabel. Penerapan diskriminasi harga jenis kedua banyak kita temui dalam keseharian dan sangat umum dilakukan oleh pedagang. Misalnya, ketika membeli baju di grosir Mangga 2, harga satu potongnya adalah 100.000, tetapi jika membeli harga satu lusin, harga per potongnya bisa turun menjadi 75.000. Dan bila dua lusin, harga per potongannya lebih murah lagi menjadi 60.000. Apabila mengikuti contoh di atas, maka SDP sering disetarakan declining block price. Lalu yang terakhir ada diskriminasi derajat ketiga atau yang bisa disebut third price discrimination atau TPD, merupakan bentuk diskriminasi harga yang paling umum untuk dipraktikkan, yaitu ketika perusahaan mengelompokkan pasar atau konsumen menjadi dua atau lebih submarket. Misalnya, penerbit internasional menetapkan harga buku teks softcover dengan lebih murah daripada yang hardcover. Produsen juga dapat menempuh strategi dumping, yaitu menetapkan harga yang lebih mahal untuk pasar domestik dibandingkan dengan pasar internasional atau ekspor. Lalu soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan fenomena price leadership dan bagaimana price leadership terjadi dalam pasar oligopoli? Jelaskan ilustrasinya. Nah, price leadership atau kepemimpinan harga yaitu harga diserahkan atau ditetapkan oleh salah satu perusahaan, sedangkan perusahaan lainnya akan mengikuti harga tersebut. Perusahaan yang bertindak sebagai penentu harga diposisikan sebagai leader, sedangkan perusahaan lain yang mengikuti dan mematuhinya bertindak sebagai follower. Menurut Thomas dan Morris dari 2016 menyatakan price leadership terjadi ketika salah satu perusahaan oligopoli atau leader menetapkan harga yang diyakini dapat memaksimalkan laba pada level industri pada perusahaan lainnya atau follower bekerja sama dengan cara mengikuti harga yang sama. Jadi tujuan price leadership ini yaitu memaksimalkan laba pada tingkat industri, bukan masing-masing perusahaan. Namun demikian, follower memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah produksi masing-masing sesuai dengan strategi pemasaran yang dipilihnya. Harga akan dipertahankan konstan sampai dengan leader memutuskan untuk mengubahnya, atau beberapa perusahaan memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut. Kesepakatan dalam bentuk price leadership umumnya dilakukan secara terselubung atau implicit agreement, tetapi follower boleh mengikutinya atau tidak. Oleh karenanya, di banyak negara praktik leadership tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap regulasi anti persaingan. Nah, ilustrasi price leadership dalam pasar oligopoli masih sama. Saya mengambil contoh pasar telekomunikasi. Nah, yang pemain utama di pasar yaitu yang pertama misalkan ada 3 perusahaan besar di pasar telekomunikasi. Perusahaan A bisa disebut Telkomsel, perusahaan Indosat, dan Excel Axiata. Nah, perusahaan Telkomsel adalah pemimpin harga karena memiliki angka pasar terbesar dan pengaruh yang signifikan.
Lalu yang kedua ada penetapan harga oleh pemimpin. Nah, perusahaan Telkomsel memutuskan untuk menurunkan harga paket data dari 100.000 menjadi 90.000 untuk menarik lebih banyak pelanggan. Keputusan ini diambil setelah analisis pasar yang menunjukkan bahwa penurunan harga dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan pendapatan. Lalu yang ketiga ada respons perusahaan lain. Setelah perusahaan Telkomsel mengumumkan penurunan harga, perusahaan Indosat dan XL Axiata segera melakukan analisis untuk menentukan apakah mereka perlu menyesuaikan harga dengan mereka. Dalam waktu singkat, perusahaan Indosat menurunkan harga paket data mereka dari 95.000 menjadi 90.000 dan perusahaan XL Axiata mengikuti dengan menurunkan harga mereka dari 92.000 menjadi 90.000. Nah, stabilitas harga di pasar yaitu yang pertama, setelah penyesuaian harga, ketika perusahaan sedang menawarkan paket data dengan harga yang sama yaitu 90.000, dengan harga yang seragam, perusahaan-perusahaan ini menghindari perang harga yang dapat merugikan semua pihak. Mereka juga menjaga stabilitas di pasar sehingga konsumen tidak bingung dengan fluktuasi harga yang drastis. Lalu yang terakhir ada dampak pada konsumen. Pertama, konsumen sekarang memiliki pilihan untuk memilih antara ketiga perusahaan dengan harga yang sama. Meskipun harga paket data turun, mereka tidak mendapatkan variasi harga yang lebih kompetitif. Jika perusahaan memutuskan untuk menaikkan harga kembali, misalnya menjadi 95. Jika perusahaan Telkomsel memutuskan untuk menaikkan harga kembali, misalnya menjadi 95.000, perusahaan Indosat dan Excelsior mungkin akan mengikuti untuk menjaga keselarasan harga. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.